Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang dikarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian,
pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut, namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Peggy Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Peggy yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul.
Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina.
Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup.
Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Pegi Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Pegi Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.
Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat.
Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Pegi Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik.
Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut, namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Peggy Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Peggy yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral.
Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut, namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal.
Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Pegi Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Pegi Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.
Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat.
Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Pegi Setiawan, yang diakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik.
Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Pegi Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Pegi Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Pegi Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Pegi. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Pegi Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Peggy Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Peggy yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral.
Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Pegi, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Pegi Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal.
Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Pegi Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Pegi Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.
Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat.
Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Pegi Setiawan, yang diakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik.
Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Peggy Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Peggy yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral.
Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal.
Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Pegi Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Pegi Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.
Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat.
Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Pegi Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik.
Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Peggy Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Peggy yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral.
Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Pegi, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Pegi Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal.
Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Pegi Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Pegi Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.
Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat.
Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Pegi Setiawan, yang diakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik.
Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Peggy Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Peggy yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral.
Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Pegi, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Pegi Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal.
Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Pegi Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Pegi Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.
Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semrawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semrawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda.
Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Pegi Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat.
Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput jadi perhatian, pasalnya ia berulang kali kerasukan arwah Vina. Belakangan ini, Linda beberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya, namun Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy yang ditangkap. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin bantu ungkap kasus pembunuhan yang semerawut namun, dia hanya ingin bongkarnya jika masuk ke tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina, bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat, wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa.
Linda, teman Vina Cirebon dan Eki, mengungkap wujud arwah temannya itu terkini. Linda bahkan meminta agar Vina tak menampakkan diri di depannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Uya Kuya, Linda menceritakan saat ia kembali kerasukan arwah Vina Cirebon. Momen tersebut diunggah di kanal YouTube Uya Kuya TV dan tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Diketahui belakangan Linda ngaku kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka pada Pegi Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Pegi terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan yang semerawut bak benang kusut. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Linda mengaku belakangan ini kerap ditemani oleh sosok Vina. Bahkan ketika sedang berbincang dengan Uya Kuya, Linda mengaku arwah Vina sedang berdiri di sampingnya. Linda melihat wujud Vina kini sudah berbeda dari sebelum kasus ini mencuat. Wujud Vina malah membuat Linda ketakutan. Linda pun meminta kepada Vina jika ingin menemuinya dengan memberikan sinyal suara atau rasa. Untuk diketahui semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada 21 Mei 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun, mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik.
Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut. Linda, teman Vina dan Eki kembali membuat heboh. Linda muncul dengan pengakuan yang membuat sorot mata publik mengarah kepadanya. Ya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina. Tak hanya itu, Linda merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan, Peggy Setiawan. Arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat. Sementara itu, Linda mengatakan, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam. Namun, dia hanya ingin membongkarnya jika masuk ke dalam tubuh Linda. Di sisi lain, Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, didatangi penyidik dan diminta sidik jarinya. Peggy Setiawan dimintai sidik jarinya pada waktu tengah malam. Pada saat itu, penyidik Polda Jawa Barat meminta sidik jari Peggy Setiawan di 4 lembar kertas. Sontak apa yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat dipertanyakan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Inilah pengakuan baru Linda soal Peggy Setiawan di penjara. Linda menyebut arwah Vina kasihan dengan kondisi Peggy. Semenjak kasus pembunuhan tragis Vina dan Eki kembali viral, nama Linda tak luput menjadi perhatian. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami itu berulang kali kerasukan arwah Vina. Lewat tubuh Linda, Vina menceritakan bagaimana dirinya dibunuh dan ciri-ciri pelaku di baliknya. Belakangan ini, Linda membeberkan cerita ketika dirinya kembali kerasukan Vina setelah polisi menetapkan tersangka utama pembunuhan dirinya, Peggy Setiawan, yang diyakini sebagai perong. Dikutip tribun-medan.com dari tribunsumsel.com, arwah Vina Cirebon tidak menyebut langsung bahwa Peggy terlibat atau tidak dalam pembunuhannya. Namun, Vina mengaku kasihan dengan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan Linda, arwah Vina sempat ingin membantu mengungkap kasus pembunuhan